Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Gustika Rahayu Putri, NIM 205044, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari mata kuliah Komunikasi Persuasi pada pertemuan 9, 10, 11, dan 12. Pada pertemuan 9, saya sudah mewawancarai salah seorang tokoh komunikator dari program pendidikan luar sekolah. Beliau bernama Elva Nefreni Erlinda, atau akrab disapa dengan panggilan Kak Linda. Kak Linda lahir di Pariangan, 5 Juni 1979, dan sekarang berusia 41 tahun. Kak Linda beralamat di Jorong Pariangan, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Kak Linda menamatkan pendidikan sekolah dasarnya di SD 02 Pariangan, kemudian melanjutkan ke SMP 2 Pariangan, dan SMK Cendana Padang Panjang. Pada tahun 2010, Kak Linda melanjutkan studinya di salah satu universitas di Kota Padang, yaitu Universitas Terbuka dengan jurusan yang ia ambil, Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD. Kak Linda merupakan salah satu karyawan honorer di salah satu PAUD di Nagari Pariangan, dan sekarang menjadi pengelola PAUD tersebut. Pada pertemuan 10, ada tahapan komunikasi persuasi yang dilakukan oleh Kak Linda. Yang pertama, ada perkomunikasian informasi. Tahapan ini merupakan tahapan komunikasi awal yang dilakukan oleh Kak Linda. Dalam tahapan ini, informasi disesuaikan dengan program-program yang telah disusun rapi dan secara sistematis, yang bertujuan untuk kedepannya agar semua program yang dijalankan berjalan dengan lancar. Kak Linda adalah salah seorang dari program pendidikan luar sekolah yang bekerja di program PAUD atau TK. Pada tahapan komunikasi persuasi yang kedua, ada penjelasan. Pada tahapan ini, Kak Linda menjelaskan bahwa kenapa ia lebih memilih sebagai guru PAUD, kenapa tidak SD. Kak Linda mengatakan bahwa ia memilih sebagai guru PAUD karena ia hanyalah tamatan SLTA. Dan jika harus menjadi guru SD, seminimal mungkin harus menempuh pendidikan S1. Dan Kak Linda juga menjelaskan bahwasannya di daerah tempat ia tinggal, belum ada PAUD non-formal. Maka dari itulah Kak Linda tertarik untuk menjadi guru PAUD. Saya kagum dengan Kak Linda, walaupun hanya tamatan SLTA, tapi semangatnya untuk menjadi seorang pendidik, apalagi pendidikan anak usia dini, yang dinilai tidak gampang dalam mengajar siswanya, justru menjadi motivasi untuk Kak Linda. Pada tahapan ketiga itu membujuk, dan pada tahapan keempat itu meyakinkan. Di sini Kak Linda mengatakan bahwa selama belajar tidak pernah mengalami kesulitan, karena PAUD itu sendiri adalah milik Nagari dan kantor wali Nagari bersebelahan langsung dengan PAUD tersebut. Dan itu saya saksikan sendiri karena Kak Linda adalah kakak sepupu saya, dan saya sudah melihat langsung kondisi PAUD tempat Kak Linda mengajar. Kak Linda meyakini setiap anak tidak ada yang nakal dan bodoh. Hanya saja anak yang nakal tersebut ia membutuhkan perhatian lebih. Sebenarnya bukan bodoh, tetapi mungkin saja daya tangkap sang anak yang lambat. Dan pada tahapan kelima, itu ada persetujuan dan komitmen. Tujuan dari Kak Linda dengan adanya PAUD atau TK tersebut, supaya anak-anak Indonesia memiliki karakter, bukan pintar dan cerdas dalam segi ilmu, tapi juga memiliki karakter, berakhlak mulia, iman, dan takwa. Kak Linda mengatakan, banyak anak sekarang yang berilmu, tetapi ilmunya disalahgunakan, maka dari itulah tujuan utamanya membentuk karakter. Dengan adanya karakter tersebut, maka cerdas dan pintar itu akan lahir dengan sendirinya. Lanjut pada pertemuan 11 dan 12. Pada pertemuan 11 dan 12 ini ada contoh komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Di sini saya sudah melakukan komunikasi secara tidak langsung dengan salah seorang komunikan dari program pendidikan luar sekolah, yaitu Kak Elva Nefreni Erlinda. Saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kak Linda. Yang pertama itu, apa alasan Kak Linda tertarik untuk menjadi guru PAUD? Kenapa tidak guru SD? Kak Linda menjawab, dulu di Jorong Pariangan terdapat posyandu, tetapi posyandu non-formal belum
tetapi PAUD non-formal belum ada. Dan saat itu pemerintah mewajibkan setiap jorong harus memiliki PAUD. Dan dibentuklah kader-kader posyandu untuk membentuk sebuah PAUD. Dan saat itulah kakak tertarik untuk menjadi guru PAUD. Kenapa tidak SD? Karena kakak hanya tamat SMK. Dan untuk menjadi guru SD, minimal pendidikan yang harus ditempuh adalah S1. Pertanyaan kedua, sudah berapa lama Kak Linda menjadi guru PAUD? Kak Linda menjawab, kakak menjadi guru PAUD sejak tahun 2004 sampai tahun 2010 sebagai pendidik, dan dari 2010 sampai sekarang menjadi pengelola PAUD. Lalu, apakah selama mengajar di PAUD, Kak Linda mengalami kesulitan? Kak Linda menjawab, Alhamdulillah, selama kakak mengajar di PAUD tidak mengalami kesulitan, karena PAUD tersebut milik Nagari, dan kantor wali Nagari bersebelahan langsung dengan PAUD tersebut. Jadi, apapun kekurangan baik sarana maupun prasarana, baik bangunan, alat-alat pembelajaran, itu bisa diminta sumbangan ke kantor wali Nagari tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara Kak Linda menghadapi anak-anak yang pada usianya saat ini masih butuh bermain? Kak Linda menjawab, dalam menghadapi anak usia dini, kita harus sesuaikan dengan perkembangan anak. Kalau anak butuh bermain, maka kita ciptakan pembelajaran melalui permainan. Misalnya, dengan mengenal huruf atau angka. Kita bisa gunakan kartu angka atau kartu huruf. Dalam berhitung, kita bisa gunakan alat-alat yang tersedia atau bahan alam, contohnya dedaunan, batu-batuan, botol, atau lainnya. Pertanyaan terakhir yaitu, apa sih harapan Kak Linda ke depannya untuk anak-anak PAUD ini? Kak Linda menjawab, kakak berharap semoga anak-anak menjadi putra-putri Indonesia yang berkarakter dan berakhlak mulia. Bukan hanya mencari anak yang pintar atau yang cerdas, tetapi mencari anak yang berkarakter. Karena sekarang banyak orang yang pintar, tetapi kepintaran tersebut justru disalahgunakan. Maka dari itu, anak yang memiliki karakter, berakhlak mulia, iman dan takwa, maka cerdas dan pintar akan lahir sendiri dalam dirinya. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat atau melalui pos, telegram, teleksaf, fax, email, dan sebagainya. Dalam dunia bisnis, komunikasi tertulis ini terbilang sering dilakukan. Contohnya, bentuk komunikasi tertulis, misalnya ketika surat menyurat atau bisnis. Adapun komunikasi tertulis yang dilakukan oleh Kak Linda adalah dengan memasangkan spanduk pada PAUD tersebut dan menyebarkan poster-poster atau selebaran kepada orang-orang bertujuan untuk memberitahu dan mempromosikan PAUD tersebut. Dengan memasang spanduk dan menyebarkan poster-poster atau selebaran tersebut, masyarakat baik di daerah sekitar maupun daerah lain mengetahui dan menyadari bahwa terdapat sebuah PAUD di salah satu jorong di Nagari Pariangan. Oke, mungkin segitu dulu presentasi saya pada hari ini. Banyak maaf apabila ada kesalahan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.